Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, hafizakumullahu wa ra'akum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita masih bersama Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dan bagi antum yang pegang kitab, hari ini kita berada di halaman 42, Al-Hadithu At-Tasi'u, hadis yang ke-9. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dalam sabdanya Nabi mengatakan, ma nahaitukum anhu, ma apa-apa, nahaitu yang aku melarang, kum pada kalian semua, anhu daripadanya, apa-apa yang aku larang kalian daripadanya, fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian akan apa yang aku larang itu. Fajtanibuhu, maka jauhilah dia. Wa ma amartukum bihi, wa ma dan apa-apa, amartu yang aku perintahkan, kum pada kalian semua, bihi dengannya, fa'tu minhu, maka laksanakanlah daripadanya, mastata'tum, apa yang kalian mampu. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, maka sesungguhnya hanyalah yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah kathratu masailihim, banyaknya pertanyaan mereka, banyak nanya mereka, wa ikhtilafuhum, dan perselisihannya mereka, ala anbiyaihim, terhadap nabi-nabi mereka. Hadis sahih rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumallah. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita lihat syarahnya. Kata al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, dzikru sababi hadzal hadis, disebutkan sebab munculnya hadis ini. Jadi asbabul wurudnya dalam riwayat yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim itu disebutkan apa sebab asbabul wurudnya, yaitu an Abi Hurairah qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kata beliau, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkhutbah, Nabi mengkhutbahi kami, Rasul mengkhutbahi kami. Dan di dalam khutbahnya faqala, Nabi bersabda, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, qad farada Allahu alaikum, sungguh Allah telah menfardukan atas kalian al-hajja, yaitu ibadah haji. Kata Nabi, wahai manusia, Allah telah mewajibkan atas kalian ibadah haji, fahajju, maka laksanakanlah ibadah haji itu oleh kalian. Mendengar sabda Rasul ini, faqala rajulun, tiba-tiba ada seorang lelaki yang bertanya, akulla amin ya Rasulullah, apakah kewajiban ibadah haji itu tiap tahun wahai Rasulullah? Fasakata, maka kemudian diam. Ya. Nabi diam, tidak menjawabnya. Hatta qalaha thalathan,
Nabi sudah memberi isyarat dengan diam tidak mau menjawab. Lelaki ini mengulang pertanyaannya sampai 3 kali. Akulla amin ya Rasulullah, kewajiban haji itu apa tiap tahun wahai Rasul? Nabi diam tidak menjawab. Lelaki ini mengulang kembali sampai 3 kali. Apakah tiap tahun kewajiban ibadah haji itu wahai Rasulullah? Rupanya nggak nyambung juga dengan isyarat ini. Maka kemudian Rasul bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, lau qultu na'am, seandainya aku menjawab pertanyaanmu dengan jawaban na'am, ya, lawajabat, maka pasti akan menjadi wajib ibadah haji itu tiap tahun. Wala mastata'tum, dan kamu tidak akan mampu. Ya. Thumma qala, kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, dharuni ma taraktukum. Dharuni, biarkanlah aku, kata Nabi. Ma taraktukum, apa-apa yang aku tinggalkan buat kalian. Apa-apa yang Nabi tidak sampaikan, udah biarin, jangan ditanyain. Fa innama uhlika man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah lantaran mereka suka ngeyel bertanya dan suka berselisih dengan nabi-nabi mereka. Maka kata Nabi, fa idza amartukum bisyai'in, maka apabila aku sudah memerintahkan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, laksanakan sebatas yang kau mampu. Wa idza nahaitukum min syai'in, dan apabila aku melarang kalian dari sesuatu, fada'uh, maka tinggalkan. Enggak usah banyak tanya. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Ini asbabul wurud daripada hadis nomor 9 ini, yaitu ada seorang lelaki yang bertanya dan ngeyel. Ya. Kata Nabi, apa yang aku perintahkan laksanakan sesuai dengan kemampuanmu, apa yang aku larang tinggalkan. Ya. Dan nggak usah banyak tanya, karena orang-orang sebelum kalian itu dibinasakan oleh Allah lantaran banyak tanya. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya di sini kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, an-nahyu 'anis su'ali amma la yuhtaju ilaih. Larangan bertanya dari apa yang tidak dibutuhkan. Hal-hal yang tidak penting itu enggak usah ditanyakan. Diriwayatkan an Anas radhiyallahu anhu qala, kata beliau, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menceramahi kami, Nabi mengkhutbahi kami, Rasulullah mengkhutbahi kami. Faqala rajulun, tiba-tiba ada orang bertanya, man abi, siapa bapakku wahai Rasulullah? Buat apa nanyain itu, ya kan? Ya. Faqala, Nabi pun masih bersabar dan menjawabnya, fulan, bapak kamu adalah bin fulan, bapak kamu adalah fulan. Rupanya ini, ya, kelapang dadaan Rasul mau menjawab pertanyaan yang tidak penting, tidak dibenarkan oleh Allah, tidak disetujui oleh Allah. Fanazalat hadhil ayah, maka kemudian merespon peristiwa itu Allah turunkan ayat, yaitu
la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang apabila nanti dijawab akan menyusahkan kalian. Ya. Ikhwatal iman, dalam riwayat yang lain dari Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kata beliau, kana qaumun yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istihza'an. Adalah suatu kaum bertanya kepada Rasulullah dalam rangka istihza, candaan. Fayaqulur rajul, kemudian orang ini bertanya, man abi? Ya, siapa ayahku? Wa yaqulur rajulu tadillu naqatuhu aina naqati. Ada lagi orang yang kehilangan ontanya, kemudian dia bertanya kepada Rasul, di mana ontaku? Maka fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah. Allah menurunkan ayat ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang kalau kemudian dijawab akan menyengsarakan kalian, akan menyusahkan kalian. Dalam satu riwayat, lelaki yang bertanya, man abi, siapa bapakku? Setelah dijawab oleh Rasul, saking sabarnya Rasul menjawab, bapak kamu adalah si fulan. Kemudian orang ini nanya lagi, di mana bapak saya? Di neraka apa surga? Padahal kalau ini dijawab pasti akan menyengsarakan dia, menyusahkan dia, menyedihkan dia, boleh jadi. Maka kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya'a. Janganlah kalian bertanya tentang sesuatu in tubda lakum tasukum. Kalau dijelaskan nanti akan menyusahkan kalian. Fadallat hadhil ahaditsu, maka hadis ini menunjukkan ala nahyi anis su'ali, atas terlarangnya bertanya amma la yuhtaju ilaihi, tentang apa-apa yang tidak dibutuhkan. Mimma yasu'us sa'ila jawabuhu, yang boleh jadi akan menyusahkan si penanya akibat jawaban yang muncul. Sehingga kemudian ada orang suka bertanya, kemudian menyesal saya gara-gara bertanya. Mithlu su'alis sa'il, seperti ada orang yang bertanya, hal huwa finnar au fil jannah, apakah dia itu di neraka ataukah di surga? Wa hal abuhu man yantasibu ilaihi au ghairuhu. Ada lagi yang bertanya, apakah bapaknya itu adalah orang yang sekarang saya bernasab kepadanya ataukah bukan? Wa 'ala an-nahyi 'anis su'ali 'ala wajhi ta'annuti wal 'abathi. Juga hadis ini menunjukkan akan terlarangnya tentang bertanya yang tujuannya adalah at-ta'annut wal 'abath wal istihza, hanya menyusahkan yang ditanya atau hanya main-mainin orang yang ditanya atau hanya ingin istihza, melecehkan. Ada orang bertanya tujuannya adalah untuk menyusahkan sing ditanya. Tujuannya hanya main-mainin si yang ditanya. Tujuannya hanya ingin istihza, melecehkan yang ditanya. Kama kana yaf'aluhu katsirun minal munafiqina wa ghairihim, sebagaimana itu banyak dilakukan oleh kebanyakan orang-orang munafik dan yang lainnya.
Artinya perilaku bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting, yang tidak dibutuhkan jawabannya, yang bahkan apabila dijawab maka akan menyengsarakanmu. Itu adalah perilaku orang-orang munafik. Bertanya hanya ingin membongkar ketidaktahuan sang ustadz seumpama. Padahal ustadz itu kalau tidak tahu akan mengatakan tidak tahu dan bukan aib bagi dia. Tapi ada orang kemudian ingin membongkar ketidaktahuan ustadz itu. Itu namanya istihza. Itu namanya masyaqqah. Ingin menimpakan kesusahan dan kehinaan kepada ustadz. Wa yaqrubu min dzalika, dekat dengan apa yang disebutkan di atas, yaitu bertanya tentang sesuatu yang tidak dibutuhkan, adalah as-su'alu amma akhfahu Allahu an ibadih, yaitu bertanya tentang sesuatu yang memang disembunyikan oleh Allah dari para hambanya. Walam yutli'hum alaih, dan Allah tidak menampakkan kepada mereka atas perkara yang disembunyikan itu. Kasu'ali an waqtis sa'ah, seperti bertanya kapan sih kiamat tuh, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, tahun apa, bulan apa, atau bertanya tentang ruh. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dilontarkan. Kenapa? Karena perkara kapan datangnya kiamat, karena perkara ruh itu adalah sesuatu yang akhfahu Allahu an ibadih, Allah rahasiakan kepada para hambanya. Wa dallat aidan, hadis-hadis di atas juga menunjukkan ala nahyil muslimina, atas terlarangnya kaum muslimin anis su'ali, dari bertanya, an kathirin, dari perkara yang banyak, minal halali wal haram, dari perkara halal dan haram, mimma yukhsha an yakuna su'alu sababan linuzulit tashdidi fih, yang mana dikhawatirkan ya, apabila pertanyaan itu dilontarkan akan menjadi sebab beratnya pelaksanaan syariat ini. Seperti kasual anil haji, seperti pertanyaan tadi ketika Nabi mengatakan dalam sabdanya yang mulia, ya ayyuhan nas qad faradallahu alaikum al-hajja fahajju, kata Nabi, wahai manusia, telah difardukan atas kalian ibadah haji, maka laksanakanlah ibadah haji oleh kalian. Ada yang bertanya, wahai Rasul, itu kewajiban haji tiap tahun atau gimana? Ini namanya pertanyaan yang apabila dilontarkan, apalagi masih wahyu sedang turun, zaman wahyu masih turun, maka boleh jadi ini menjadi sebab beratnya pelaksanaan syariat yang Allah tetapkan. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kasu'ali 'anil haji hal yajibu kulla 'am am la, seperti pertanyaan dalam hadis yang nomor 9 tadi, seorang lelaki bertanya, kewajiban haji itu tiap tahun ataukah tidak wahai Rasulullah? Ini pertanyaan yang sangat riskan. Makanya diriwayatkan, wa an Sa'din 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, kata Nabi, inna a'dhamal muslimina fil muslimina jurman, sesungguhnya paling besar-besarnya kriminal yang dilakukan oleh seorang muslim atas muslim yang lain, a'dhamul muslimina jurman,
fil muslimin, sebesar-besarnya perilaku kriminal yang dilakukan oleh kaum muslimin atas muslimin yang lain adalah apa? Man sa'ala an syai'in lam yuharram, orang yang bertanya tentang sesuatu yang belum atau tidak diharamkan, gara-gara pertanyaan itu fahurrima min ajli mas'alatihi, kemudian diharamkan gara-gara pertanyaan dia. Seperti tadi mafhumul mukhalafahnya atau secara madmun, secara kandungan berarti demikian juga jangan bertanya sesuatu yang tidak disebutkan wajib tiap tahun hajinya. Jangan bertanya tiap tahun ataukah tidak, enggak usah ditanyakan, karena boleh jadi gara-gara pertanyaanmu itu maka ibadah haji akan diwajibkan. Maka kata Nabi ketika ada orang yang bertanya, "Aqul amin ya Rasulullah, apakah kewajiban haji itu tiap tahun wahai Rasulullah?" Nabi diam. Diamnya Nabi isyarat bahwasanya itu enggak usah ditanyakan. Tapi orang ini ngeyel nanya lagi sampai 3 kali. Maka apa kata Nabi? "Lau qultu na'am", seandainya aku jawab ya, la wajabat, maka pasti ibadah haji itu akan menjadi wajib tiap tahun. Lamastata'tum, dan kalian tidak akan mampu melaksanakannya. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Lihat kata Nabi, itu adalah perilaku jurum, perilaku jarimah, perilaku kriminal yang besar yang dilakukan oleh seorang muslim adalah mengakibatkan beratnya pelaksanaan agama ini. Artinya kalau kita fahami hadis ini, di mana Nabi mengatakan bahwasannya a'zamul muslimina jurman fil muslimin, a'zamul muslimina fil muslimina jurman, paling besar-besarnya perilaku kriminal yang dilakukan oleh seorang muslim atau suatu kaum muslimin atas kaum muslimin yang lain adalah ketika gara-gara pertanyaannya menjadi sebab beratnya pelaksanaan syariat ini. Maka artinya kemudian berarti kita jangan menjadi sebab beratnya pelaksanaan syariat ini atas orang lain. Walam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yurakhisu fil masail illa lil a'rabi wa nahwihim minal wufudil qadimin alaihi. Dan Nabi tidak memberikan toleransi. Lam yurakhis, Nabi tidak memberikan toleransi untuk bertanya kepada Nabi. Nabi tidak memberikan toleransi kepada para sahabatnya yang tinggal bersama beliau di Madinah, baik dari kalangan muhajirin maupun ansar, untuk banyak bertanya. Udah tunggu aja, pasti pada waktunya apa yang ada dalam pertanyaanmu yang kamu simpan dalam benakmu pasti akan ada jawabannya pada waktunya. Maka Nabi walam yakun yurakhis fil masail, tidak memberikan toleransi illa lil a'rabi, kecuali memberikan toleransi boleh banyak bertanya itu adalah kepada al-a'rab, orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab pedalaman yang datang menghadap Rasul, wa nahfihim, dan orang-orang yang semisal mereka, minal wufudil qadimin, dari kalangan utusan-utusan yang datang kepada Nabi. Jadi kalau dari kalangan orang-orang pedalaman, orang-orang Arab Badui, atau utusan-utusan suatu kabilah yang jauh datang menghadap Nabi, banyak bertanya, itu diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal yata'allafuhum bidzalika, Nabi berlemah lembut mentoleransi mereka kalau dari kalangan al-a'rab, Arab Badui, dan para
utusan suatu bangsa atau suatu kabilah, Nabi memberikan kelembutan kepada mereka, toleransi, silahkan banyak bertanya. Fa'ammal muhajirun wal ansar al-muqimuna bil Madinah, adapun terhadap orang-orang muhajirun wal ansar dan orang-orang ansar al-muqimuna bil Madinah, yang mana mereka mukim bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzina rasakhal imanu fi qulubihim, yang mana iman mereka telah kokoh ya, fi qulubihim, menghujam di dalam hati mereka, fanuhu anil masalah, maka mereka dilarang dari banyak bertanya ya. Maka mereka dilarang untuk banyak bertanya kepada Nabi. Udah tunggu aja, pasti apa yang ada dalam benakmu dari pertanyaan-pertanyaan itu pada waktunya akan datang jawabannya, nggak usah ditanyakan ya. Maka fa'anin Nawas bin Sam'an, Masya Allah, ini seorang sahabat Rasulullah. Kata beliau berkata, aqamtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku mukim bersama Rasul bil Madinah sanatan, selama 1 tahun. Aku datang dari Makkah, kemudian hadir di Madinah, mukim di Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 tahun lamanya. Ma yamna'uni minal hijrah, tidak ada yang menghalangiku untuk merubah statusku sebagai muhajirin. Artinya An-Nawas bin Sam'an ini mukim selama 1 tahun di Madinah, tidak memproklamirkan diri sebagai orang yang statusnya sebagai muhajir, tapi memproklamirkan diri hanya sebagai orang yang datang, yang mampir sesaat, yang kemudian akan kembali pergi. Kenapa? Tidak ada yang menghalangiku untuk merubah statusku dari seorang pendatang yang akan pergi lagi menjadi seorang muhajirin. Tidak ada yang menghalangi itu, illal masalah, kecuali agar aku mendapatkan toleransi dari Nabi untuk bisa bertanya, banyak bertanya. Jadi sahabat ini datang dari Makkah ke Madinah sampai 1 tahun lamanya, tidak menyebut dirinya sebagai orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, tapi hanya orang yang mampir, yang al-azim, sebagai orang yang azim, punya azam untuk kembali pergi meninggalkan Madinah. Apa tujuannya? Agar dimudahkan untuk bisa bertanya kepada Rasulullah. Karena kalau sudah statusnya sebagai muhajirin atau ansar yang tinggal di Madinah bersama Nabi, maka tidak boleh bertanya, tidak boleh banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatal iman, kata beliau selanjutnya, kana ahaduna idza hajara, adalah setiap seseorang di antara kami, idza hajara, apabila sudah berstatus sebagai orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, lam yas'al an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia tidak banyak bertanya kepada Nabi tentang urusan agama ini, karena memang Allah pasti akan menurunkan syariat ini secara bertahap. Dan kalau banyak bertanya, dikhawatirkan selain akan potensi menyusahkan si penanya, juga akan menyusahkan orang-orang lain yang terdampak dari akibat munculnya jawaban dari pertanyaan itu. Dan ini adalah a'dhamu jirman atau a'dhamu jurman, sebesar-besar perbuatan kriminal yang dilakukan oleh seorang muslim atas muslim yang lain. Maka An-Nawas ibn Sam'an menetap di Madinah selama 1 tahun bersama Nabi, tidak merubah statusnya sebagai seorang muhajir, tidak, tetapi dia hanya sebagai seorang yang mampir, yang akan kembali meninggalkan Madinah. Tujuannya apa? Agar dia bisa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama ini. Makanya sahabat Rasul yang sangat dekat dengan Rasul,
yaitu Anas radhiyallahu anhu berkata, kata beliau, fakana yu'jibuna an yaji'a ar-rajulu min ahli al-badiyati al-aqili fayas'aluhu wa nahnu nasma'. Kata Anas radhiyallahu anhu, saya itu senang banget kalau ada orang Badui datang, ya. Kalau ada utusan dari luar datang menghadap Rasul dari kalangan orang-orang Badui yang berakal kemudian banyak bertanya kepada Rasul, saya senang banget. Yu'jibuna an yaji'a ar-rajul min ahli al-badiyah al-aqil. Itu sangat membahagiakan kami. Saya sangat takjub ketika ada orang Badui datang menghadap Rasul dan banyak bertanya, fayas'aluhu wa nahnu nasma'. Dia bertanya, kami mendengarkannya. Ya. Ikhwatal iman. Sebab kalau yang bertanya dari kalangan muhajirin dan ansar, seperti peristiwa tadi, ketika Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah telah menfardukan kepada kalian ibadah haji, maka laksanakanlah ibadah haji. Kemudian ada yang bertanya dari kalangan sahabatnya yang mukim di Madinah itu, apakah kewajiban ibadah haji itu tiap tahun wahai Rasul? Rasul diam sampai kemudian lelaki ini mengulang pertanyaannya 3 kali, baru kemudian Nabi ada aroma sikap keras dengan mengatakan, lau qultu na'am, seandainya aku jawab pertanyaanmu dengan jawaban ya, wajib tiap tahun, maka la wajibat, pasti ibadah haji itu menjadi wajib tiap tahun, lamastata'tum, dan pasti kamu tidak akan mampu melaksanakan perintah ini. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Lihat, An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu mengatakan, aku mukim di Madinah sampai 1 tahun bersama Rasulullah, tetapi aku tidak merubah statusku sebagai muhajir, sebagai orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, tetapi aku biarkan statusku sebagai hanya orang yang mampir, yang al-azim lirrahil, untuk orang yang berniat mempunyai azam untuk meninggalkan Madinah, untuk pergi kembali. Tujuannya apa? Dengan status itu dia mendapatkan toleransi untuk boleh bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata beliau, kana ahaduna idza hajara, karena seseorang dari kalangan kami apabila sudah berhijrah statusnya sebagai muhajir, lam yas'alin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan mendapatkan toleransi untuk banyak bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, maka sebagaimana tadi saya katakan, Anas radhiyallahu anhu berkata, nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Kami dilarang untuk bertanya kepada Rasul tentang sesuatu. Maka kata beliau, fakana yu'jibuna an yaji'a ar-rajulu min ahli al-badiyatil aqil fayas'aluhu wa nahnu nasma'u. Maka kami sangat takjub, sangat senang ketika ada orang dari kalangan orang-orang Badui yang memiliki kecerdasan dan dia bertanya kepada Nabi dan kami mendengarkannya. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Wa qad kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam ahyanan yas'alunahu an hukmi hawaditha qabla wuqu'ihi. An hukmin atau an hukmi hawaditha, ya, terkadang para sahabat Nabi itu terkadang bertanya kepada Nabi an hukmi hawaditha, tentang hukum satu kejadian atau tentang hukum kejadian qabla wuqu'iha, sebelum terjadinya. Ada orang bertanya kepada Nabi satu hukum tentang satu peristiwa yang belum terjadi. Lakinna lil amali biha 'inda wuqu'iha. Akan tetapi tujuannya adalah agar mereka bisa mengamalkannya ketika peristiwa itu terjadi. Kama qalu, sebagaimana para sahabat berkata kepada Rasul, kata mereka, inna laqul aduwi ghadan,
wahai Rasul, besok kita akan ada peperangan. Walaysa ma'ana mudyun, dan kami tidak memiliki pisau, alat sembelih. Kami punya pedang, dan kami pedang sudah diasah, tapi kami tidak punya golok, alat sembelih. Afanadbahu bil qasabi, bolehkah jika kami menyembelih binatang ternak itu dengan al-qasab? Qasab itu semacam, mungkin kalau di sini bambu ya mungkin. Karena ketika saya lihat maknanya apa itu al-qasab, yaitu tumbuhan yang apabila dibelah memiliki ketajaman. Ya, mungkin kalau di sini mungkin bambu ya. Orang kampung saya nyebutnya welad. Ya. Para sahabat ingin memastikan, karena mereka tidak ingin memakai pedangnya untuk menyembelih daging untuk dikonsumsi. Karena pedang ini dikhususkan untuk menyabet musuh-musuh dari kalangan kafir agar mematikan sabetannya. Maka kata mereka, pedang ini sudah khusus buat peperangan, sementara kita tidak punya pisau, golok untuk menyembelih binatang ternak, padahal kita butuh makan daging itu. Ya. Bolehkah kita sembelih binatang ternak itu untuk apa? Untuk konsumsi itu dengan menyembelih dengan al-qasab. Ini artinya pertanyaan sesuatu yang belum terjadi dengan tujuan untuk antisipasi kalau itu terjadi, maka kita sudah punya panduan. Sebagaimana juga wasa'aluhu 'anil umara'il ladzina akhbara 'anhum ba'dahu. Sebagaimana juga mereka bertanya kepada Nabi tentang para pemimpin yang Nabi kabarkan akan datang sesudah beliau. Wa an ta'atihim wa qitalihim, dan mereka juga bertanya, kapan boleh memerangi pemimpin dan kapan kita harus mentaati pemimpin setelah wafatnya Nabi, setelah bergantinya sistem dari selesainya kekhilafahan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali dan seterusnya, muncul kerajaan-kerajaan. Mereka bertanya tentang itu semua. Wa sa'alahu Hudzaifatu 'anil fitan wa ma yasna'u fiha. Juga sahabat Rasul yang bernama Hudzaifah bertanya tentang fitnah yang bakal muncul dan apa yang harus kita lakukan kalau terjadi fitnah itu. Maka kalau pertanyaan-pertanyaan yang semacam ini ya, boleh, karena pertanyaannya adalah tentang sesuatu yang logis dan diduga kuat akan terjadi, sehingga kita punya ilmu untuk mengantisipasi bagaimana memperlakukan diri kita terhadap peristiwa-peristiwa yang akan terjadi itu. Seperti tadi para sahabat mengatakan besok kita akan perang dan kemungkinan kita menang, dan tentunya kita dapat ghanimah, harta-harta rampasan peperangan, dan salah satu harta ghanimah itu adalah binatang ternak, perbekalan mereka ya. Sementara pedang-pedang ini adalah pedang yang kita persiapkan untuk peperangan, bukan untuk menyembelih. Kita saja punya pedang, punya golok sembelihan, tidak mungkin digunakan untuk motong tulang. Maka demikianlah para sahabat punya pedang khusus untuk perang, tidak mau digunakan untuk menyembelih. Maka kata mereka, boleh enggak kami sembelih binatang ternak itu dengan al-qasab? Ini pertanyaan yang tentang sesuatu yang belum terjadi, tapi diduga kuat akan terjadi. Maka ini adalah sebagaimana Hudzaifah bertanya tentang fitnah-fitnah yang akan muncul sepeninggal Rasulullah dan sepeninggal para sahabat senior-senior dari kibarus sahabat, dan apa yang harus kami lakukan. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Di sini Al-Quran tadammana jami'a ma yahtaju ilaihil muslimun. Bahwasanya Al-Quran itu menjamin semua apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dalam rangka mengaplikasikan bahwa hidup ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, maka untuk realisasi bagaimana ibadah kepada Allah dengan baik dan benar itu sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan kembaran Al-Quran yaitu As-Sunnah As-Sahihah. Ini isyarat bahwasanya larangan banyak bertanya itu bukan hanya terlarang dikala masih turun wahyu, bahkan setelah selesainya masa turunnya wahyu juga kita nggak usah banyak bertanya, apalagi pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting, apalagi pertanyaan-pertanyaan yang apabila dijawab akan menyusahkanmu. Ya. Ikhwatal iman, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Dzaruni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim." Dzaruni, biarkanlah aku, kata Nabi, ma taraktukum, terhadap apa yang aku tinggalkan buat kalian. Artinya apa-apa yang aku tidak sebutkan enggak usah tanya, udah biarkan saja. Seperti tadi Nabi enggak menyebutkan wajib tiap tahun haji itu, maka enggak usah ditanyakan. Dzaruni ma taraktukum, apa-apa yang aku tinggalkan tidak aku bicarakan, maka biarkan, jangan ditanyakan. Fa inna ma halaka man kana qablakum, sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah dengan sebab kathrati su'alihim, banyak tanyanya mereka, waqtilafihim ala anbiya'ihim, dan banyak berselisihnya mereka kepada nabi-nabi mereka. Yakni di antara penyebab binasanya kaum terdahulu, kaum-kaum nabi-nabi dahulu, di antara penyebab binasanya mereka dibinasakan oleh Allah adalah akibat apa? Satu dari dua kemungkinan. Satu, banyak tanya. Yang kedua, banyak mendebat, banyak berselisih dengan para nabinya, sehingga mereka dibinasakan. Dan pada faktanya kaum nabi-nabi terdahulu, ya, nabinya meninggal belakangan. Justru yang meninggal duluan itu adalah umatnya. Lihat bagaimana kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabinya yang umurnya panjang diselamatkan, sementara kaumnya dibinasakan dengan apa? Ditenggelamkan kepada lautan, apa, banjir yang sangat besar. Ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antara pertanda bahwasannya Allah itu menghendaki rahmah bagi suatu kaum adalah apa? Mensegerakan meninggal nabinya ketimbang kaumnya. Pertanda bahwasanya Allah menginginkan rahmat bagi suatu kaum adalah nabinya diwafatkan lebih dahulu ketimbang umatnya. Tapi sebaliknya, kata Nabi, ketika Allah ingin menimpakan kemurkaan, di antara pertanda murkanya Allah kepada suatu kaum adalah ketika kaumnya itu diwafatkan, dimatikan, dibinasakan lebih dahulu daripada nabinya alaihi wassalatu wassalam. Maka ketika kita mendapati bahwasannya umat Nabi Muhammad berjaya terus sambung menyambung, bahkan umat yang sezaman dengan Nabi Muhammad, yaitu dari kalangan para sahabatnya, dari kalangan muhajirin dan ansar, mereka menyaksikan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara mereka melanjutkan kepemimpinan Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab. Ini pertanda bahwasanya kaum ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara umat-umat terdahulu justru umatnya dibinasakan terlebih dahulu, sedangkan nabinya dipanjangkan usianya. Ini kata para ulama, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, bahwasanya kenapa Nabi Muhammad itu didahulukan wafatnya ketimbang kaumnya, ketimbang umatnya. Paling tidak ada dua kebaikan. Karena Nabi mengatakan, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku
adalah kebaikan buat kalian, wafatku adalah kebaikan buat kalian. Kenapa? Ya tadi, ya, beliau mendahului wafat ketimbang kaumnya adalah pertanda bahwasanya Rasul mendahului untuk mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan oleh umatnya di akhirat nanti. Yang salah satunya adalah tentunya apa? Syafaat dan yang lain-lain yang diperuntukkan untuk umatnya yang diberi kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku kebaikan buat kalian dan wafatku, matiku adalah kebaikan buat kalian. Dan kata Nabi, di antara pertanda suatu kaum itu dikehendaki rahmat oleh Allah adalah qabadha nabiyaha qabla qaumihi. Ketika Nabi lebih dahulu diwafatkan ketimbang kaumnya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana itu disebutkan dalam kitab Asy-Syifa, ya, hadis sahih. Wallahu a'lam bishawab. Demikian insyaallah akan kita lanjutkan syarah ini pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.